Itu aku, Pochamon, yang udah puluhan kali beli booster pack dan kadang beli deck ringkas dan ikut learn and play di tiap Pokemon TCG Academia yang ada di Jakarta. Tapi apakah aku pernah menang sekalipun? Oh enggak, kecuali pas aku main pakai deck ringkas. Tapi kan itu lebih ke hoki karena aku selalu ngedraw roulette sama Decidueye di deck ringkas Decidueye. Itu pun cuma sekali. Tapi akhirnya keinginanku untuk menang ini diwujudkan oleh Pikachu yang memberikan deck taktik. Full deck yang kalian bisa langsung beli, kasih sleeve, terus ikut championship. Dengan harga 240.000, kalian bisa pilih 6 deck. Charizard, Neoscarada, Gardevoir, Garchomp, Skizzer, dan Miraidon. Tiap deck ini punya strateginya masing-masing yang kalian bisa pilih mengikuti tes yang ada di website Deck Taktik. Tanpa tunggu lama, ayo kita unboxing dan bahas Deck Taktik Miraidon EX. Dan ini dia deck taktiknya. Jangan tanya kenapa aku nggak dapet yang Charizard, karena dia udah gaib. Jadi aku ambil yang ini karena ini kayak menarik gitu. Di sini tulisannya itu kita bisa menang seketika dengan kecepatan bagai petir. Di sini juga ada grafiknya. Jadi aku sukanya itu yang kalau mau kalah, kalau mau menang yang cepat lah. Nah, di sini juga ada tulisan decklistnya. Ini 60 lembar ya, beda sama deck ringkas terakhir. Kalau deck ringkas itu cuma 30 dan aku kayaknya pernah pakai buat main berapa kali. Nah, di sini itu ada Pikachu, Raichu V, Zapdos, Raikou, Zeraora, dan yang lainnya. Oh, energi dasarnya yang ini ada 15. Nanti kita bakal buka lagi. Nah, ini buat kayak ini itu kayak keadaan yang idealnya yang dipengen kita ada. Nah, terus ini ada isi setnya, kita dapat deck, token kerusakan, alas bermain, sama panduan taktik. Nah, kita langsung buka aja ya. Ini harganya ini tuh sekitar kayak 240 ya kalau nggak salah. Aku beli ini di toko kartunya. Ini isinya ada deck Miraidon EX, taruh aja di situ, sama playmat yang biasa sih, ini standar ya, warna hijau sama ini. Ada dua warna yang beda. Kalau yang hijau itu kayaknya ada nih tutorialnya sedikit di sini, pengecekan mudah cara bermain. Ini biasa yang dipakai kalau yang terakhir di Pokemon TCG Academia. Biasa dikasihnya yang itu, jadi bisa sambil baca sambil belajar. Sama token kerusakan. Ini juga standar sih. Nih. Dan yang ini. Nah, tanpa tunggu lama kita buka dulu decknya, nanti baru kita coba main pakai yang panduan taktiknya. Nah, ini dia decknya. Ada Miraidon EX, itu ada, kita dapat 2, sama Iron Hand 1, Pikachu 2, Raichu 2, Raichu V nya 1, dapat Zapdos, Raikou V, Zeraora, kereta penukar. Ini buat tukar Pokemon basic di area bertarung, terus dengan Pokemon cadangan. Nah, ini pengalihan energi untuk untuk ambil satu energi dasar, electric generator, lihat 5 kartu. Ini buat ngambil juga, tapi ngambilnya kayaknya lebih banyak dapatnya. Nah, ini ada Kaio Hyper, bola Nes 2, bola ultranya 4, jimat keberanian 2, Seal-nya ada 4, Mistika ada 2, penelitian profesornya ada 4 ya, 4, sama perintah bos ada 2, ada 3. Ini stadium, lapangan, pinggir pantai. Energi turbo ganda, energi dasar. Nah, ini yang tadi kita baca ada 15 energinya. Ini kita baca dulu ini supaya lebih tahu ya. Jadi ini deck taktik itu yang sangat kuat, terus bisa langsung dipakai buat championship. Jadi cocok buat perjalananku untuk menjadi Pokemon Master. Nah, Miraidon, deck yang memprioritaskan kecepatan dan terus menyerang secara agresif. Nah, Tandem Unit, ability yang bisa menambahkan Pokemon listrik terus menerus dengan memanggil Miraidon EX kedua menggunakan ability ini. Nih, masukkan Pokemon menggunakan Tandem Unit. Berarti ini itu kita pakai
ini berarti pakai ini ya, tandem unit itu buat satu kali giliran sendiri buat ngambil 2 lembar Pokemon basic tipe listrik dari deck terus dimasukkan ke cadangan. Berarti ini cocok buat kayak kita ngikutin yang tadi yang idealnya, yang kita bisa manggil Iron Hands sama Pikachu dan yang lainnya gitu. Terus habis itu ada Photon Blaster, serangan yang memberikan kerusakan besar tapi jadi tidak dapat menggunakan serangan pada giliran berikutnya. Walau demikian, jika dikembalikan ke cadangan pada giliran berikutnya pun Miraidon EX dapat menggunakan serangan. Jadi kita harus pakai kereta penukar. Mana ya tadi kereta penukar? Kereta penukar. Nah ini. Pasti emang ini tukar Pokemon basic di arena bertarung sendiri dan Pokemon cadangan. Setelah itu pulihkan HP Pokemon yang ditukar masuk ke cadangan sejumlah 30. Berarti Miraidonnya bisa kita kayak bolak-balik gitu loh, nanti dia nyerang kan. Terus katanya kan jadi nggak bisa menggunakan serangan pada giliran berikutnya. Nah, jadi kalau dibalikin nanti kita tinggal majuin lagi, terus dia langsung bisa giliran berikutnya. Dan bawahnya ini ambil kartu dari deck ke kartu pegangan sebanyak-banyaknya dan lakukan persiapan. Ini buat bertarungnya. Gunakan seal dan penelitian profesor tanpa perlu pikir panjang. Sirkulasikan kartu pegangan terus-menerus dan lakukan persiapan bagi deck ini. Penting untuk menyerang lebih cepat dari lawan. Jadi kita tuh lebih ngandelin serangan kita sendiri daripada kecepatannya gitu loh, daripada serangan yang langsung besar tapi lama dibuatnya. Jadi kita perlu seal sama penelitian profesor. Dua kartu ini, penelitian profesor itu buat buang semua kartu pegangan sendiri ke trash, terus ambil 7 kartu di atas deck. Berarti kita kayak ngulang-ngulang terus buat nyari kartu yang kita butuhin kayak energi atau Pokemon yang lain. Tapi Pokemon bisa dipanggil juga sih kan tadi. Nah, terus sama seal ini, kartu ini juga dapat digunakan pada giliran pertama pemain pertama. Buang semua kartu pegangan sendiri ke trash, lalu ambil 5 kartu dari atas deck. Nah, jadi ini kita bakal kayak pakai ini di awal buat setup pegangan kita gitu. Terus kenakan energi tanpa sia-sia. Gunakan elektrik generator dan terus-menerus tambahkan energi ke arena. Akan tetapi pemain perlu memastikan jumlah energi yang diperlukan dan mengenakannya pada Pokemon yang rencananya akan melakukan serangan. Berarti kalau di gambar ini itu Miraidonnya lagi jadi penyerang utama dan di belakang ada Miraidon, Raikou sama Iron Hands. Terus menentukan. Berarti ini kayaknya dia kita harus nyiapin Raikou misalkan yang di sini. Mana ya Raikou-nya? Raikou ini terus pakai kartu yang elektrik generator. Ini berarti bagus juga ya kartunya. Kita kayak manggil-manggil energi tanpa harus ambil kartu ulang lagi. Lihat 5 kartu dari atas deck sendiri, pilih paling banyak 2 lembar energi dasar yang listrik ya. Terus digunakan ke Pokemon cadangan, terus kocok kembali. Berarti kita kayak setup, misalkan ini Raikou perlu 2, nanti kita kayak taruh gitu 2, dan kita tadi ada kartu kereta penukar, kita jadi bisa tukar-tukar sama ini heal 30 HP. Nah, ini Raikou itu kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 20 untuk tiap Pokemon cadangan kedua pemain. Berarti kan kita bisa panggil tadi, ini kita bisa ambil Pokemon buat ditaruh di cadangan. Jadi misalkan kalau ini full, kita kayak nambah 100 serangannya. Sama ada ability-nya, dapat digunakan satu kali giliran sendiri jika Pokemon ini ada di arena pertarung. Ambil 1 kartu dari atas deck sendiri. Ini juga kita kayak ngedraw gitu, nyobain cari trainer atau Pokemon yang kita butuhin. Kalau energi juga butuh sih, tapi kayaknya item yang ini udah cukup membantu buat kita dapat energi. Terus ada lagi di teknik berikutnya ada teknik step up. Kayak terdapat berbagai teknik untuk menang di Pokemon game kartu koleksi. Di sini akan diperkenalkan sebagian, ada 4 ya. Tapi ini tuh kayak lengkap banget gitu. Dijelasinnya kalau deck ringkas dulu kan kayak kita mending kayak mikir sendiri gitu loh. Soalnya itu masih yang deck pokoknya buat pemula lah, nggak ada kayak strategi kayak gimana nya. Nah, pertama, ayo gunakan item bola secara gencar. Pada saat masih belum terbiasa bermain, segera gunakan kartu yang memiliki efek menambahkan Pokemon dari deck ke kartu pegangan tanpa perlu berpikir panjang. Berarti kita lihat bola NES dulu. Ultra sama bola NES. Nih. Bola Ultra ini, kartu ini dapat digunakan jika pemain membuang 2 lembar kartu pegangan sendiri ke trash. Pilih 1 lembar Pokemon dari deck sendiri, perlihatkan ke lawan, lalu tambahkan kartu pegangan. Kemudian kocok deck.
Terus untuk bola nes, pilih 1 lembar Pokemon basic dari deck sendiri, lalu masukkan ke cadangan, kemudian kocok deck. Berarti ini itu sama kayak yang sebelumnya, kita kayak manggilin Pokemon listrik lainnya untuk kita setup. Nah, terus habis itu kita bisa pakai electric generator yang tadi kita ngambil energi buat dipasangin ke mereka. Dari banyaknya Pokemon cadangan yang didapetin dari bola ini, kita juga bisa ngebantu Rayquaza ini kan, kalau dia ini attack and lightning rondo ini bertambah sejumlah 20 untuk tiap Pokemon cadangan kedua pemain. Jadi kita men-setup semuanya dalam satu gitu, nggak ada yang cuman kita nge-setup satu Pokemon yang bertarung, guys. Semuanya itu membantu di areanya. Terus ayo gunakan mundur dengan baik, bukan hanya memasukkan Pokemon kuat ke arena bertarung, tapi pikirkan juga untuk memundurkan Pokemon yang telah menerima kerusakan ke cadangan. Pokemon bertarung yang baru dapat digunakan serangan pada giliran tersebut. Nah, berarti ini itu yang pakai kartu kereta penukar ya. Ini kereta penukar tadi yang buat nukar dari arena bertarung ke cadangan terus pulihin 30 HP. Kalau kayak yang di sini tadi, di sini misalkan kayak kita pakai Miraidon buat nyerang, terus kan Miraidonnya nggak bisa nyerang kan berikutnya, dan nanti pasti dia kayak di damage gitu dong sama musuh. Jadi kita bisa pakai ini, nanti dia ke heal 30 pas mundur, nanti baru ke dimajuin lagi, jadi dia bisa nyerang. Nah, kita lanjut lagi ke perkuat Pokemon di cadangan. Jika hanya ada satu Pokemon yang mengenakan energi, akan sulit untuk melanjutkan permainan setelahnya. Pastikan untuk mengenakan energi pada Pokemon di cadangan, dan lakukan persiapan agar dapat menggunakan serangan. Terkadang, memasukkan Pokemon dengan HP besar ke arena bertarung pun merupakan taktik penting untuk mengulur waktu. Nah, ini kayaknya itu buat misalkan kayak kalau kamu nggak ada kartu yang ini, atau ada kartu yang ini terus kayak di atasnya itu jarang banget kartu energi dasar. Buat HP-nya yang gede ini bisa digunakan buat mengulur waktu, jadi kita nggak langsung kalah dan masih ada waktu yang banyak itu buat kita nge-setup cadangannya dulu sebelum dimajuin. Jadi dia kayak dikorbankan gitu loh. Kalau menurut kakak yang dulu aku pernah diajarin itu di TCG Akademi Apim, katanya emang gitu, kita kayak harus tahu yang mana yang bisa dipakai buat ini, kayak misalkan kayak samsak gitu loh, buat dikorbanin untuk setup cadangan sebelumnya. Terus, buat lawan tidak dapat mengambil kartu poin dengan jumlah yang pas. Pada permainan ini, jika 3 Pokemon EX dikalahkan lawan secara berturut-turut, maka 6 lembar kartu poin akan diambil lawan, sehingga pemain kalah. Jika diantaranya pemain memasukkan Pokemon yang membuat lawan hanya dapat mengambil 1 lembar kartu poin, maka pemain dapat membuat lawan salah perhitungan dan harus mengalahkan 4 Pokemon untuk menang. Jadi ini maksudnya kayak kita nggak langsung pakai yang ini V atau Miraidon EX, soalnya kan di sini ada tulisannya ketika Pokemon V milik sendiri KO, pemain lawan akan mengambil 2 kartu poin. Berarti kita bisa pakai yang lain, misalkan untuk mengulur waktu ini Zapdos, kayaknya bisa. Aku kurang yakin juga, jadi boleh kalau yang ngerti kayak kasih tahu aku gitu. Soalnya aku kan juga lagi baru belajar, takutnya aku mau ngasih tahu yang salah. Nah, ini kan Zapdosnya nggak ada tulisan V atau EX, berarti Pokemon musuh cuma bisa ngambil 1 kartu poin kalau misalkan Zapdos ini kalah. Kita lanjut lagi, ini kita baru 1 halaman. Belakangnya ini penjelasan perkenalan kartu yang menjadi sorotan. Pertama ada Raichu. Saat Pokemon sendiri kalah, pemain dapat memindahkan 1 lembar energi ke Raichu. Ini dapat menghimpun energi di arena. Nah, ini Raichu-nya. Saat Pokemon sendiri kalah, pemain dapat memindahkan 1 lembar energi ke Raichu. Ini dapat menghimpun energi di arena. Mari kita baca dulu, ini ability-nya Regrounding. Dapat digunakan 1 kali tiap kali Pokemon sendiri KO karena menerima kerusakan akibat serangan dari Pokemon lawan. Pilih 1 lembar energi listrik yang dikenakan pada Pokemon yang KO, terus pindahkan ke Pokemon ini. Ini itu bisa sekalian buat setup ini nih, guntur kan ini perlu energinya itu 3. Damage-nya itu 180, tapi dia juga kena kerusakan sejumlah 50. Jadi berarti dia bisa dimundurin juga dong pakai yang itu. Terus dia kayak nge-heal 30, jadi lumayan juga. Terus kita ada juga Raichu V, kartu andalan di saat terakhir pada deck ini. Dengan membuang energi yang terkumpul di arena ke trash, dapat memberikan kerusakan besar. Kalahkan Pokemon EX dengan sekali serang dan menangkan pertarungan. Ini sama kayak yang tadi di awal ya. Yang di sini, tadi yang di halaman sebelumnya, yang bilang kalau kita ngalahin yang V atau EX itu kita dapat 2 kartu poin. Nah, ini ada ini ya kayak yang Dynamic Spark.
buang sesukanya energi listrik yang dikenakan pada Pokemon di arena sendiri ke trash. Untuk tiap lembarnya, serangan ini dapat memberikan kerusakan sejumlah 60. Berarti lumayan juga ya. Misalkan yang lain udah ke setup gitu, kayak Miraidon ini yang udah ada 3 energi, terus 3 kali 60 udah 180. Terus kan yang lain pasti juga udah ada energinya ya, karena banyak yang udah kita panggil kayak itemnya. Jadi kita bisa ngalahin Pokemon EX atau V pakai ini, itu kayak bisa one shot gitu. Terus kita langsung dapat 2 kartu poin. Kita perlu ngalahin 2 Pokemon EX atau V yang berikutnya doang. Nah, kemudian ada Zapdos, dapat menambahkan kerusakan akibat serangan yang dilakukan oleh Pokemon basic sendiri sejumlah 10. Dengan bertambahnya kerusakan sejumlah 10, makin banyak Pokemon yang jadi dapat dikalahkan. Nah, kita lihat Zapdos dulu. Ini Zapdosnya. Ability-nya Electric Symbol. Selama Pokemon ini ada di arena, kerusakan akibat serangan yang digunakan Pokemon basic tipe listrik sendiri selain Zapdos kepada Pokemon bertarung lawan bertambah sejumlah 10. Dan ini ada attack-nya juga, Lightning Ball yang sebesar 110. Berarti ini itu kayaknya dia itu buat di awal gitu loh. Soalnya kan ini cuma buat Pokemon basic tipe listrik. Jadi di awal kalian masih bisa kayak memberikan damage yang lumayan lah, karena ditambahin sama dia. Terus ada Raikou, penyerang kuat yang dapat digunakan untuk menyerang di awal permainan. Saat ada di arena bertarung, dapat mengambil 1 lembar kartu dari atas deck berkat ability. Jadi jangan lupa untuk mengambil kartu. V-nya, di ability-nya, kaki gesit dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri jika Pokemon ini ada di arena bertarung. Ambil 1 kartu dari atas deck sendiri. Nah, ini itu juga berarti kita misalkan bisa dapat energi Pokemon atau item-item atau stadiumnya. Jadi kita kayak semuanya ini buat nge-setup arena yang ideal yang tadi kita kasih lihat di boxnya. Nah, ini Raikou-nya. Terus ada lagi Iron Hands EX. Saat mengalahkan Pokemon lawan, dapat mengambil kartu poin 1 lembar lebih banyak. Tapi serangan ini membutuhkan 4 energi, sehingga jika terlalu mengincar untuk menggunakannya dari awal, bisa-bisa jadi tidak dapat menggunakan serangan. Jadi hati-hati ya. Dengan HP 230, dia kayaknya cukup kuat ya kalau misalkan taruh di depan untuk dikorbankan, bukan dikorbankan sih, jadi kita kayak mengulur waktu untuk mengasih dia energi. Nah, ini kayaknya yang disebut itu amplifikasi syukur yang butuh 4 energi. Jika Pokemon lawan KO karena kerusakan akibat serangan ini, ambil kartu poin 1 lembar lebih banyak. Tapi dia kalau mau mundur perlunya juga banyak sih, makanya tadi kartu itemnya juga itu sangat berguna, yang bentuk kayak kereta gitu, yang kereta penukar, karena kita nggak harus bayar semua energi ini buat mundurin dia. Jadi misalkan kayak musuhnya itu Pokemon EX atau V, berarti kita bisa langsung dapet 3 dong kartu poinnya, soalnya kan ditambahin 1 lembar. Jadi kita cuma perlu ngalahin 2 Pokemon EX kalau musuhnya pakai semua deck EX. Terus ngalih energi, manfaatkan energi secara efektif dengan memindahkan energi yang terkumpul pada Raichu ke Pokemon lainnya. Kita lihat dulu Raichu-nya. Dapat digunakan 1 kali tiap Pokemon sendiri KO karena menerima kerusakan akibat serangan dari Pokemon lawan. Pilih 1 lembar energi. Nah, ya ini pakai pengalih energi. Kita dari sekian banyak yang pakai buat kayak ambil kartu gitu, kita pasti dapat energi atau Raichu lah. Jadi kalau buat Iron Hands ini yang butuh banyak, berarti kita bisa ngambil energi dari Raichu-nya dengan kartu pengalih energi ini. Pilih 1 energi dasar yang dikenakan pada Pokemon di arena sendiri, lalu pindahkan ke Pokemon sendiri lainnya. Jadi Iron Hands ini kan misalkan dia butuh 3 sama 4. Lumayan banyak ya kalau kita masang kayak biasa gitu, kayak butuh 4 putaran kan, kita cuma boleh naruh 1 energi tiap turn. Berarti ini berguna juga ya ability-nya. Jadi kayak misalkan ini dia udah punya energi kayak 3 gitu kan, dia udah pakai buat damage, pakai item yang ini kita masih bisa ngasih energinya ke sini, jadi kita kayak mendaur ulang energinya buat nyerang. Terus kalau dia KO kan nanti Raichu-nya juga ngambil energinya lagi, terus bisa dikasih ke yang lain. Terus ada Electric Generator. Ini lihat 5 kartu dari atas deck sendiri, yang paling banyak 2 energi dasar. Terus dikenakan sesukanya pada Pokemon listrik di cadangan. Terus kocok kembali sisa kartu ke deck. Terus ada ini apa nih? Ini Pokemon Tool ya, beda sama yang lain. Dari tadi kita bahas item sama trainer.
Ini ada kenakan pada Pokemon basic dan tambahkan HP. Disarankan untuk mengenakannya pada Miraidon EX atau Raikou V. Ini Miraidon EX kenapa ya harus dipakai ini nih HP? Apa mungkin gara-gara dia EX ya? Jadi kalau nge-heal supaya musuhnya nggak dapet 2 kartu poin, atau buat kayak ngulur waktu gitu kalau misalkan kita nggak dapet energi dasar sama Pokemon lain. Buat yang tahu alasannya kenapa bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Ini terus ada, nah ini sealnya kartu supporter spesial yang dapat digunakan pada giliran pertama pemain pertama. Gunakan untuk melakukan pertarungan cepat. Oh, aku ingat ini yang terakhir aku sempet buka yang set kolektor gitu, terus ada yang dia kartunya pakai kimono yang lucu banget. Terus aku belum dapat sampai sekarang. Tapi aku dapat yang commonnya sih ini. Kartu ini juga dapat digunakan pada giliran pertama pemain pertama. Buang semua kartu pegangan sendiri ke trash, lalu ambil 5 kartu di atas deck. Ini kita kayak ngulang ambil draw, kayak mencari yang kita butuhkan. Kalau nggak ada kita ulang lagi pakai kartu supporter ini. Terus ada stadium, lapangan pinggir pantai. Dapat mengurangi energi yang dibutuhkan oleh Pokemon basic untuk mundur sejumlah 1. Karena Miraidon EX tidak dapat menyerang secara beruntun, manfaatkan kartu ini dan kereta penukar. Stadiumnya lapangan pinggir pantai. Ini energi yang dibutuhkan untuk semua Pokemon basic kedua pemain untuk mundur masing-masing berkurang 1. Oh, berarti stadium ini tuh kita kayak bisa bantuin musuhnya juga dong. Jadi terus ngapain aku pakai stadium kalau musuhnya pakai Miraidon EX juga? Ntar kita stadiumnya bagi 2 doang. Energi yang dibutuhkan oleh Pokemon basic kedua pemain untuk mundur berkurang 1. Jadi misalkan kalau kita nggak dapat ini kereta penukar, jadi mungkin kita masih bisa mundur-mundurin gitu Miraidon ya, karena kan dia nggak bisa nyerang beruntun gitu. Nah, terus ada energi turbo ganda, kartu yang umumnya dikenakan pada Iron Hands EX. Harap hati-hati karena kerusakan yang diberikan berkurang sejumlah 20. Kok kita butuh kartu yang berkurang 20 ya? Nah, ini energi turbo gandanya. Kartu ini berlaku sebagai 2 energi. Ini energi yang random, kayaknya boleh yang apa aja. Selama dikenakan pada Pokemon. Kerusakan akibat serangan yang digunakan oleh Pokemon yang mengenakan kartu ini kepada Pokemon lawan berkurang sejumlah 20. Jadi ini kita emang harus hati-hati katanya. Jadi Iron Hands gimana sih sebenarnya? Kan jadi bingung. Nah, misalkan kayak kita kan butuh energinya 4. Terus kalau kita nggak ada, kalau kita belum ada yang KO kan Raichu-nya nggak bisa dapat energi dari ability-nya. Terus kita belum tentu juga bakal dapat kartu yang tadi yang bisa manggil itu energinya, pengalih energi, electric generator gitu kan, bisa aja kita nggak dapat. Nah, berarti ini bisa kita pakai buat ngasih energi di sini lah, walaupun ngurangin 20 kan masih lumayan, dia 100. Jadi kalau musuhnya masih yang Pokemon basic gitu kan, ada Pokemon basic yang 70 60 ya KO lah. Jadi kita bisa ngulur waktu supaya kita bisa dapat kartu lain, kayak kartu ini yang dibilang kartu yang menjadi sorotan gitu, supaya bisa setup arena kita lagi. Terus ada juga kartu yang nggak ada tulisannya ya di sini, kayak ini Mistika, Kyle Hyper, sama perintah bos. Ini perintah bos apa sih? Oh, pilih 1 Pokemon cadangan lawan lalu tukar dengan Pokemon bertarung. Ya berarti misalkan kita kayak ngerusakin setup musuhnya. Kayak dulu pas di Pokemon TCG aku juga banyak diajarin gitu. Pokoknya kita bisa pakai kartu ini untuk mengalihkan setup musuh loh. Antar musuhnya kayak udah setup 1 Pokemon, dia udah majuin mau nyerang, terus sama kita malah kita suruh mundur supaya kita bisa nyerang yang lain. Atau yang misalkan kayak Pokemonnya, aku ingat banget terakhir aku kalah gitu gara-gara aku salah majuin Pokemon basic yang padahal nyawanya itu HP-nya tuh kecil banget. Harusnya aku bisa pakai ini. Jadi sebelum dia dievolusi aku tukar, di KO-in dulu. Jadi nggak jadi setupnya. Terus juga ada kartu supporter Mistika. Kedua pemain masing-masing mengocok semua kartu pegangan sendiri dengan sisi depan menghadap ke bawah, lalu mengembalikan ke bawah deck. Setelah itu kedua pemain masing-masing mengambil kartu dari atas deck untuk tiap lembar sisa kartu poin sendiri. Ya ini sama kayak yang lain sih, kita buat nyari-nyari kartu yang menjadi sorotan gitu, kayak kartu elektrik. Ini item, stadium, Pokemon, atau bahkan energi-energinya. Sama ada Kyle Hyper. Ini nggak ada penjelasannya ya di sini. Iya, nggak ada. Pilih paling banyak total 3 lembar Pokemon dan energi dasar dari trash sendiri. Perlihatkan ke lawan lalu kocok kembalikan ke deck. Oh, ini berarti buat itu ya, buat yang tadi
dari Raichu tadi kan ada yang kita damage-nya itu harus setiap setiap itu yang dibuang, energi dasar yang dibuang. Sebentar, mana ya tadi kartunya? Nah ini Raichu yang V, Dynamic Spark. Buang sesukanya, energi listrik yang dikenakan pada Pokemon di arena sendiri ke trash. Untuk tiap lembar serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 60. Jadi misalkan kita kayak buang 3 aja deh. Nih, jadi damage-nya udah 180 ke Pokemon utama musuh. Terus habis itu kita di turn berikutnya kita pakai ini kayak Hyper, terus kita kayak ambil lagi energinya, terus dikocok kembali. Jadi kita bisa pakai ability-nya Miraidon lagi buat ngambil ini salah, bukan ini Miraidon buat ngambil Pokemonnya. Berarti kita pakai Electro Generator ya. Kalau misalkan semoga aja kartu yang 3 lembar ini energi diambil bisa ada di 5 kartu dari atas deh. Nah segitu aja sih kayaknya yang aku temuin ya buat kartu-kartu menarik. Nah ini juga ada nasihat modifikasi deck. Setelah terbiasa bertarung ini bisa buka booster pack, terus bisa nambahin kartu yang bergunanya lagi. Ini enggak, Ace Pack, penyokong bertahan hidup. Ace Pack adalah kartu yang memiliki efek kuat yang hanya dapat dimasukkan 1 lembar ke dalam deck. Cobalah mencari kartu yang sesuai dengan deckmu. Berarti tadi kartu energi yang ini juga itu apa termasuk Ace Pack atau emang cuma dikasih 1 aja ya? Coba kalian yang tahu atau biasa main Pokemon TCG bisa langsung tulis di komentar ya. Karena aku juga lumayan penasaran ini kenapa cuma ada 1 saat yang lain itu energi dasarnya ada sampai 15, atau mungkin cuma buat kayak cadangan gitu ini. Apa dia termasuk Ace Pack? Emang ada tulisannya? Harusnya di sini ada tulisannya, itu ada tulisan Ace yang kecil dan di sini nggak ada. Mungkin emang karena cuma 1 doang ya, soalnya kan bisa ngurangin damage 20, itu kayak sayang. Nah 1 lembar ini tuh bisa buat saat Pokemon yang mengenakan kartu ini KO karena menerima kerusakan akibat serangan dari Pokemon lawan. Ketika HP masih penuh, Pokemon tersebut tidak KO dan tetap berada di arena dengan kondisi sisa HP sejumlah 10. Setelah itu buang kartu ini ke trash. Berarti ini kita kayak buat kartu yang penyerang utama gitu. Misalkan musuhnya pakai penyerang utamanya yang langsung serangannya gede gitu, kayak ada yang 200 langsung 230. Misalkan ini Iron Hands-nya kena. Kalau pakai ini Iron Hands-nya tetap hidup tapi HP-nya 10. Kita bisa pakai yang buat mundur yang kereta penukar ini. Kita mundurin, nanti kan dia dia memulihkan HP 30. Jadi ada 40. Dia bisa maju lagi buat ngedamage terus sampai kita menang. Nah, penyokong bertahan hidup ini bisa didapetin di booster pack yang topeng transfigurasi ya. Aku udah banyak buka tapi kayaknya aku belum pernah dapet yang ini deh, yang penyokong bertahan hidup. Tapi ntar mungkin aku bakal coba buka-buka lagi ya, siapa tahu aku bisa dapet, kan lumayan buat nge-build deck ini. Nah ini tuh karena Miraidon EX yang memiliki HP kecil dan biasanya dikalahkan dengan sekali serang, jadi dapat bertahan dengan HP 10. Berarti bukan Iron Hands doang ya, ini bisa Miraidon sih yang lebih butuh kayaknya. Nih, karena ability-nya itu berguna, terus damage-nya juga gede ya, 220 dia langsung. Dan ini buat deck taktik lainnya, ini tuh ada 6. Aku cuma beli yang ini Miraidon karena kemarin itu beneran udah nggak ada yang Charizard, aku udah nggak ketemu lagi. Terus cuma ada Miraidon sama Skizzer kalau nggak salah, dan aku milihnya Miraidon. Nah, dan terus terakhir ada situs web pelatih. Jika ada yang tidak dimengerti, kalian bisa cek di situs web juga, berarti bukan kertasnya di sini. Ini buat yang mau mungkin nge-scan sekalian belajar juga. Nah segitu aja buat buka-buka deck taktik kali ini. Kalau kalian suka videonya dan gak mau ketinggalan sama videoku berikutnya, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Sama nyalain notification bell supaya kalian gak ketinggalan kontenku berikutnya. Bye guys!